Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional 1. Perkenalkan, nama saya Maya Nailatul Aulia dengan NIM 555323031 dari kelas 4A. Akan menjelaskan hasil analisis ekonomi regional di Provinsi Papua. Yang pertama ada konsep wilayah. Menurut Budi Harsono, dalam bukunya yang terbit tahun 2001, halaman 14, mendefinisikan wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Dalam analisis ekonomi regional, beberapa konsep wilayah yang lazim digunakan, yaitu yang pertama wilayah homogen, yaitu wilayah yang didefinisikan atas kesamaan karakteristik beberapa daerah. Yang kedua wilayah nodal, yaitu wilayah yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antara pusat dan daerah belakangnya. Yang ketiga, wilayah administratif, yaitu wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan atau politik. Yang keempat, wilayah perencanaan, yaitu wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Selanjutnya ada teori lokasi. Teori lokasi merupakan studi ilmu yang akan menjadi dasar dalam analisis ekonomi regional, di mana pemilihan lokasi menjadi faktor penting untuk dapat menghasilkan efisiensi serta efektivitas dalam distribusi output dari kegiatan ekonomi. Beberapa teori lokasi dari para pakar ekonom, yaitu yang pertama teori central place, yang menyatakan setiap lokasi mengembangkan pasarnya sampai range-nya, di mana konsumen mampu melakukan perjalanan untuk menjangkau suatu komoditi atau jasa. Yang kedua, teori lokasi Fontaine, yang menyatakan lokasi sebagai variabel terikat, yang mempengaruhi variabel bebasnya seperti urban growth, perekonomian, politik, bahkan budaya masyarakat. Yang ketiga ada teori lokasi biaya minimum Weber. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan yaitu yang pertama kondisi geografis, yang kedua lengkapnya fasilitas dan infrastruktur sehingga mendukung kondisi ekonomi dan sosial. Yang ketiga adanya industri sehingga banyak lapangan kerja dan tempat tinggal. Beberapa teori yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan wilayah diantaranya satu teori kutub pertumbuhan yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Yang kedua teori ekonomi menetes ke bawah yang menyatakan pembangunan bisa terfokus pada sektor penting saja seperti industri dengan harapan dapat menstimulasi sektor lainnya. Yang ketiga adalah teori polarisasi ekonomi yang menyatakan setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Yang keempat, teori tempat sentral. Menurut teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Chris Towler, tempat sentral merupakan pusat pasar untuk pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, di sini saya mencantumkan data perkembangan distribusi PDRB Provinsi Papua tahun 2015 sampai 2023. Di sini terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang berkontribusi paling besar dalam perekonomian Provinsi Papua, yaitu sebesar 40,6% pada tahun 2015. Namun sektor tersebut terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, hingga turun drastis menjadi 0,91% pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan produksi, habisnya cadangan, perubahan regulasi, maupun ketergantungan terhadap komoditas ekspor tertentu yang harganya fluktuatif secara global. Selanjutnya ada location question, yaitu alat dalam analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah acuan yang lebih besar, misalnya nasional. LQ membantu mengidentifikasi sektor-sektor unggulan atau yang memiliki spesialisasi di daerah tersebut. Interpretasinya yaitu jika nilai LQ-nya lebih dari 1, maka itu merupakan sektor basis, unggulan daerah, dan bisa melayani pasar luar wilayah. Jika nilai LQ-nya sama dengan 1, berarti sektor tersebut memiliki peran proporsional antara daerah dan nasional. Jika nilai LQ-nya kurang dari 1, berarti sektor tersebut bukan sektor basis, dan hanya melayani kebutuhan lokal dan kurang kompetitif secara nasional. Berikut adalah data perhitungan LQ di Provinsi Papua tahun 2010 sampai 2023 atas dasar harga konstan. Di sini terlihat bahwa pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ tertinggi sebesar 18,31 pada tahun 2010 menjadi 20,24 pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki peran strategis dan kapasitas melayani kebutuhan luar daerah. Namun tren LQ-nya menurun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2016 sampai 2023. Yang berarti keunggulannya mulai melemah. Selanjutnya analisis shift share. Analisis shift share adalah metode untuk menganalisis perubahan aktivitas ekonomi seperti produksi atau tenaga kerja di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Diperkenalkan oleh Perloff dan kawan-kawan pada tahun 1960, metode ini membandingkan
Perkembangan sektor ekonomi antar wilayah dan sektor. Pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan nasional, yaitu dampak pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. Yang kedua, pertumbuhan proporsional, yang mencerminkan pertumbuhan sektor tertentu secara nasional. Yang ketiga, pertumbuhan keunggulan wilayah, yang menunjukkan daya saing di suatu wilayah dibandingkan wilayah lain. Berikut adalah data perhitungan shift share analysis di Provinsi Papua tahun 2010 sampai 2023 atas dasar harga konstan. Di sini terlihat bahwa sektor ekonomi di Provinsi Papua masuk dalam kuadran 2 dan kuadran 3. Pada kuadran 2 berarti sektor tersebut pertumbuhannya cepat, tapi daya saingnya masih lemah, seperti pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Pada kuadran 3, berarti sektor tersebut pertumbuhannya lambat, dan daya saingnya juga rendah, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dipertimbangkan, yang pertama, diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang yang kian menurun kontribusinya dan melakukan pengembangan sektor-sektor baru yang sedang bertumbuh seperti transportasi, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, penguatan sektor potensial. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui peningkatan investasi publik dan swasta, penyediaan infrastruktur pendukung, pelatihan tenaga kerja, serta peningkatan akses pasar. Yang ketiga, revitalisasi sektor tertinggal. Yang keempat, pembangunan infrastruktur yang merata, agar tidak hanya terfokus di pusat-pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah hinterland. Yang kelima adalah pengembangan sumber daya manusia. Kontribusi terhadap project work. Project work kelompok saya adalah menganalisis wilayah metropolitan Bandung Raya yang merupakan kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi merupakan sektor utama yang berkontribusi pada perekonomian Bandung. Kontribusi yang saya kerjakan adalah pada bagian yang membahas spread effect dan backlash effect pada wilayah metropolitan Bandung Raya. Saya mencari data PDRB, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, data populasi, serta data garis kemiskinan, lalu kemudian melakukan analisis terkait data tersebut untuk mengetahui spread effect atau efek positif dan backlash effect atau efek negatifnya dari aktivitas-aktivitas ekonomi di wilayah metropolitan Bandung Raya terhadap wilayah sekitarnya. Selanjutnya yang mungkin akan saya kerjakan adalah mengembangkan saran dan rekomendasi kebijakan terkait analisis terhadap kota metropolitan Bandung tersebut. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, dalam analisis ELKI menunjukkan sektor pengadaan listrik dan gas pernah menjadi sektor basis unggulan di Papua dengan ELKI tertinggi. Namun trennya menurun, menandakan penurunan daya saing. Sementara itu, analisis shift share menunjukkan sektor seperti transportasi, informasi, dan komunikasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tumbuh cepat tapi belum kompetitif. Sektor seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan tumbuh lambat dan kurang bersaing. Papua perlu memperkuat sektor-sektor yang tumbuh cepat agar lebih kompetitif, sekaligus memperbaiki sektor-sektor yang tertinggal agar tidak makin tertinggal dari daerah lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.